Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kalau sekarang adalah awal ibadah sekolah minggu tanggal 7 Februari 2021. Sebelumnya kita akan memulai ibadah kita mau bersaat teduh. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu yang telah menuntun dan memanggil kami anak-anak-Mu setiap hari Minggu, berkumpul bersama-sama dan berbakti memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu yang kudus sebagai bekal rohani kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, hukum Taurat pada minggu hari ini yaitu hukum Taurat pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Sekali lagi ya anak-anak, kita mau bersama-sama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 366 ayat 1 sambil berdiri. Kita doa bersama, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita pada bulan Februari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Kita sama-sama ya mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita mengucapkan ayat bulanan ini dan dihafalin ya anak-anak ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta meliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi yaitu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa sambil bangkit berdiri. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dan juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dan juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 720 ayat 1. Nai marsinon dangoluku di Injil Yesusi, manang di dia pelangi
Shalom adik-adik sekolah minggu HKP Mampang Prapatan. Kita bertemu di tahun 2021 ini bersama saya, Pendeta S. Banjarnahor, pendeta yang baru di Mampang, dan baru pertama kali ini bertemu dengan adik-adik sekolah minggu, juga para orang tua sekolah minggu. Kita masih dalam keadaan COVID-19, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, makan vitamin dan yang bersih. Kita akan masuk dalam khotbah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita sekolah minggu pada minggu ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Coba adik-adik membuka Alkitabnya di Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah dapat ya? Saya akan membacakan. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Orang yang murah hati, orang yang mau menolong,
orang yang mau membantu sesamanya, orang yang mau memberikan tenaga pikirannya kepada sesamanya. Inilah khotbah pada minggu ini, bagaimana orang Samaria yang baik hati itu ketika ada orang Yahudi berjalan dari Yerusalem ke Jericho. Jadi ceritanya ada seorang Yahudi lagi berjalan dari Yerusalem ke Jericho. Kemudian ada yang merampoknya, merampas hartanya dan memukulinya sehingga dia terluka. Ternyata adik-adik, pada saat itu adalah hari Sabat dan para imam dan orang Lewi pulang dari sinagoge dalam ibadah. Tapi imam itu lewat malah tidak menolong yang kena rampok itu. Bahkan Lewi juga lewat tidak menolong. Tetapi yang sering dikatakan orang Samaria itu, yang bukan orang Israel, yang di luar Israel, bahkan dia mau menolong. Inilah pesan-pesan khotbah bagi kita yang mau menolong. Coba adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau menolong sesama, yang mau menolong orang tuanya di rumah atau menolong teman-temannya. Ini yang disampaikan pesan khotbah, kata Yesus, supaya ada rasa kasihan. Karena tidak dilewatinya seorang yang terluka itu yang dirampok, tetapi orang Samaria kasihan, kemudian menghampiri, merawat atau mengobati, menaikkan ke atas keledai dan membawa ke penginapan untuk dirawat. Luar biasa adik-adik. Jadi ada seorang yang terluka, yang dirampok, orang Samaria ini membawanya sendiri, merawat, menaikkan ke atas keledai dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Nah, ini bahkan besoknya orang Samaria itu membayar perawatan dan penginapan dengan uangnya sendiri. Jadi pengorbanan. Ini yang dikatakan Injil Lukas, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 6. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Jadi tema khotbah kita adalah menjadi penolong. Inilah yang disampaikan Yesus pada suatu kali. Ada ahli Taurat ingin mencoba Yesus dan bertanya bagaimana untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini diterjemahkan hidup yang berkualitas, hidup yang berguna, yang positif. Inilah yang mau kita praktekkan adik-adik sekolah minggu, bagaimana cara hidup kita yang berkualitas. Coba adik-adik siapa yang mau hidupnya yang berkualitas, itulah selama hidup di dunia ini, bukan hari esok yang mau kita cari, hanya hari esok, tetapi hari ini juga di bumi ini kita harus hidup saling membantu dan menolong. Dan Yesus berkata, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, ini adalah bagaimana seorang Kristen yang baik, hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Siapa adik-adik yang rajin berdoa? Harus rajin berdoa ya. Harus rajin baca Alkitab dan mempraktekkan. Jangan rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi praktek kehidupannya tidak dilakukan sikap kasih seperti yang diajarkan Yesus. Itu yang pertama, dikatakan harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Yang kedua dikatakan Yesus untuk hidup yang berkualitas adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengasihi kita, merawat tubuh kita, menjaga kesehatan kita, menjaga pikiran kita dan kerohanian kita
Demikian juga kita menjaga kerohanian orang, kesehatan orang, jangan menyakiti tapi membantu, menolong, bukan seperti orang Farisei atau ahli Taurat yang belajar Taurat, rajin beribadah, tapi waktu ada yang bermasalah, yang dirampok, dirampas, dipukuli, dia tidak menolong. Itu memang karena aturan Yahudi pada hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tapi ajaran kita, kasih adalah yang tertinggi. Walaupun hari Minggu ada yang perlu kita tolong, itu lebih penting. Dan Yesus membenarkan jawaban itu. Kata Yesus, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, maka kita akan beroleh hidup. Nah, inilah yang diceritakan Yesus itu. Ada seorang Yahudi yang dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan. Jadi ada penjahat di dunia ini, ada kejahatan-kejahatan. Adik-adik juga, kita juga harus hati-hati di jalanan, banyak begal, perampok. Jadi untuk mengatasi itu kita juga perlu menjaga diri. Ternyata ada imam yang turun melalui jalan itu dan melihat, tetapi ia melewatinya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Ada orang Lewi datang kemudian melewatinya juga, tetapi ada orang Samaria. Inilah orang Samaria, apapun sukunya, apapun agamanya, kalau dia baik hati, itulah yang dikatakan Yesus beroleh hidup atau hidup yang kekal. Dan menolong, suka menolong, membalut luka-luka, dan membayar. Inilah ditanya Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini? Tadi ada imam, ada orang Lewi, ada Samaria. Ini pertanyaan untuk sekolah minggu. Siapakah? Pertanyaan Yesus, di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawaban adalah orang Samaria yang baik hati. Ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah pesan-pesan khotbah untuk anak sekolah minggu, supaya kita pergi dan melakukan lalu mengasihi sesama kita seperti diri kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pikiran. Inilah yang diajarkan firman Tuhan dalam ibadah pertama tahun 2021 ini, dan selanjutnya kita akan beribadah. Akhirnya firman Tuhan bekerja dalam setiap pribadi di hari sekolah minggu. Mantap. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami. Secara khusus untuk anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang mau mengasihi dan menolong dimanapun dan kapanpun. Inilah praktek kasih kami, tidak hanya teori, tapi akan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 550 ayat 1 sampai 2, Tanganku Namet, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kamu. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.